Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi persamaan garis lurus. Pertama-tama kita harus tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus itu seperti apa. Bentuk persamaan garis lurus itu ada dua, yang pertama bentuk eksplisit atau bentuk langsung, dan yang kedua bentuk implisit atau bentuk tidak langsung. Bentuk eksplisitnya yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien dan C itu adalah konstanta. Sebagai contoh, misalnya ada persamaan Y sama dengan min 8X plus 3. Dari persamaan ini, kalau kita lihat bentuknya dengan persamaan yang di atasnya, yaitu Y sama dengan MX plus C, maka kita dapat M itu bernilai min 8 dan C-nya itu 3. Yang kedua, bentuk implisit. Bentuk implisit dari persamaan garis lurus ialah AX plus BY plus C sama dengan 0. Contohnya, misalnya ada persamaan min 8X plus 7Y min 3 sama dengan 0. Kalau misalnya kita lihat dari persamaan di atasnya lagi, kita harus tahu nih konsepnya. Kalau A itu yang menempel dengan variabel X, kalau B itu yang menempel dengan variabel Y, dan C itu yang tidak menempel dengan variabel apapun. Nah, kalau misalnya kita cocokin, di sini kita dapat A itu min 8 karena min 8 yang menempel dengan variabel X, B itu 7 karena 7 yang menempel dengan variabel Y, dan C itu min 3 karena min 3 tidak menempel dengan variabel apapun. Terus kalau misalnya diketahui bentuk implisit kayak gini, bisa nggak sih kita ubah ke bentuk eksplisit? Bisa. Kita ubahnya menjadi bentuk Y sama dengan kayak yang persamaan di atas ini. Nah, persamaan asalnya itu kan min 8X plus 7Y min 3 sama dengan 0. Pertama kita harus pindahkan semua yang tidak memiliki variabel Y. Nah, yang tidak memiliki variabel Y itu ada min 8X dan min 3. Makanya min 8X dan min 3 dipindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi 7Y sama dengan 8X plus 3. Udah kayak gini, kita harus ubah bentuk 7Y sama dengan 8X plus 3 ini menjadi Y sama dengan. Caranya gimana? Caranya pindahkan koefisien 7 ini ke ruas sebelahnya lagi. Jadi Y sama dengan 8/7X plus 3/7. Kalau misalnya udah begini bentuknya, bisa nggak sih kita deteksi lagi seperti yang di atas ini? Kita deteksi M-nya berapa dan C-nya berapa, bisa dong. Kan ini udah bentuknya Y sama dengan. Nah, M itu yang menempel dengan variabel X. Berarti M di sini yaitu 8/7 dan C-nya 3/7. Nah, kalau kita udah paham bentuk persamaan garis lurus, selanjutnya kita masuk ke submateri grafik linear, yaitu menggambar garis. Contohnya, misalnya ada persamaan Y sama dengan 2X. Gimana sih bentuk garisnya? Di sini kita tahu kan, kalau misalnya Y sama dengan 2X itu punya gradien sebesar 2. Dari mana dapat 2? Karena gradien itu yang menempel dengan variabel X. Setelah bentuknya eksplisit ya, jangan lupa bentuknya harus diubah ke bentuk eksplisit dulu. Lalu, kalau misalnya kita udah tahu nih M-nya berapa, kita cari deh titik potongnya. Misalnya kita masukin nilai X-nya 0. Kalau kita masukin nilai X-nya 0 dari persamaan ini, maka didapat persamaannya sama dengan Y sama dengan 2 dikali 0. Makanya Y sama dengan 0 juga kan. Nah, selanjutnya juga gitu. Kalau misalnya kita masukin X-nya 3, maka Y-nya 6. Kalau kita masukin X-nya min 2, Y-nya dapat min 4. Selanjutnya kita masukin ke grafik kartesius ini. Ini kan didapat titiknya 0,0, terus ada 3,6 dan min 2, min 4. Udah deh, kita cari titiknya, terus kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah gambar garis dari persamaan Y sama dengan 2X. Contoh selanjutnya yaitu persamaan Y sama dengan 2X min 3. Langkah-langkahnya sama kayak yang pertama tadi. Pertama kita cari titik potong di X dan Y. Nah, pertama kita masukin X-nya itu sama dengan 0, didapat Y-nya itu min 3. Terus kita masukin X-nya sama dengan 2, didapat Y-nya 1, X-nya min 2, dan didapat Y-nya 7. Kalau misalnya kita mau cari titik potong itu terserah ya. Misalnya X-nya mau 1 atau X-nya mau 3, itu terserah kalian mau berapa. Di sini saya milih 0, 2, dan min 2. Maka didapat titiknya 0,3, 2,1, dan min 2, min 7. Lalu kita beri titik-titik dan kita tarik garisnya. Ini adalah garis persamaan Y sama dengan 2X min 3.
Contoh selanjutnya, ada persamaan Y sama dengan 5X. Langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Di sini saya milih titiknya 0, 1, dan min 2 untuk X-nya, dan didapat Y-nya itu 0, 5, dan min 10. Jadi didapat titiknya 0,0, 1,5, dan min 2, min 10. Nah, ini adalah garis dari Y sama dengan 5X. Dan ini contoh yang terakhir, Y sama dengan min 3X. Saya ngambil titiknya 0, 2, dan min 2 untuk yang X, dan didapat Y-nya 0, min 6, dan 6. Jadi titiknya ada 0,0, 2,6, dan min 2,6. Ini adalah persamaan garis Y sama dengan min 3X. Dari ketiga grafik ini, kita bisa lihat ya, kalau misalnya gradiennya itu positif, kayak di sini kan gradiennya 2, terus persamaan ini gradiennya 5, maka persamaan garisnya itu dari kiri ke kanan dia naik. Nih, ini kan dari kiri ke kanan dia naik tuh grafiknya, ya kan? Ini juga dari kiri ke kanan dia naik grafiknya, tuh. Sedangkan kalau misalnya gradiennya negatif, kayak min 3 gini, dia itu gradiennya dari kiri ke kanan menurun di grafiknya tuh, ya kan? Menurun, gitu. Jadi gampang banget ya. Pembahasan selanjutnya yaitu gradien atau kemiringan. Gradien adalah kemiringan suatu garis terhadap sumbu mendatar. Rumus umumnya M sama dengan delta Y per delta X. Delta di sini maksudnya selisih. Jadi M itu rumus lainnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Cara membacanya dari kiri ke kanan seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya M-nya itu positif atau lebih dari 0, maka dia grafiknya naik. Terus kalau misalnya M-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia grafiknya turun. Terus contohnya, di sini ada titik 7,6 dan min 3, min 4. Nah, disuruh cari gradiennya berapa sih? Di sini kan nilai Y-nya itu ada 6 dan min 4. Nah, kita masukin aja ke rumusnya. M itu kan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kalau misalnya kita mau titik Y2-nya yang ini, ya udah berarti 6 dikurangi min 4 per 7 min 3. Udah perhitungan kayak gini didapat M-nya itu 10 per 10 atau 1. Maksud 10 per 10 ini 10 ke atas dan 10 ke samping. Contoh selanjutnya, diketahui titiknya 4,5 dan min 2, min 3. Nah, kita cari M-nya, ternyata didapat 4 per 3. Ini artinya 4 ke atas dan 3 ke samping. Ini kan 8 per 6 ya. 8 per 6 itu kalau dikecilin jadi 4 per 3. Makanya M-nya 4 ke atas dan 3 ke samping. Terus selanjutnya ini ada titik min 3,1 dan 3, min 4. Kita hitung dengan rumus yang sebelumnya, didapat M-nya itu 5 per 6. Berarti ini 5 ke atas dan 6 ke samping. Gitu, gampang banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir untuk video ini, yaitu sifat gradien. Ingat ya, konsep gradien itu M sama dengan delta Y per delta X atau selisih Y dikurangi selisih X. Yang pertama, sifat gradien yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya nih, ada contoh titik A itu min 2,2 dan titik B itu 3,2. Di sini rumus M-nya itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Misalnya kita pakai titik yang 2 itu yang B. Titik yang A itu titik yang pertama. Jadi 2 dikurangi 2 per 3 dikurangi min 2. Kalau min ketemu min, jangan lupa berubah jadi plus. 2 dikurangi 2 itu kan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka M-nya sama dengan 0. Ingat ya, 0 per 5 sama dengan 0. Maka gradien yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Yang kedua, gradien yang sejajar dengan sumbu Y. Contohnya di sini ada min 3,3 dan min 3, min 2. Nah, misalnya kita mau ambil titik yang A ini titik yang kedua dan B ini titik yang pertama. Jadi 3 dikurangi min 2 per min 3 dikurangi min 3. Maka M-nya sama dengan 3 plus 2 per min 3 plus 3. M sama dengan M per 5 per 0.
kalau 5/0 atau angka berapapun dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka gradien yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Yang ketiga, ada gradien dua garis yang sejajar. Contohnya nih, di gradien yang pertama ada titik A dan B, A-nya min 1,4, B-nya 2,1. Nah, terus gradien yang kedua yaitu ada titik C dan D, C min 3,3 dan D min 1,1. Kita cari dulu M1-nya berapa? M1-nya itu kan A sama B ya. Misalnya yang B ini titik yang kedua, berarti 1 min 4 per 2 min 1. Jadi min 3 per 3. Nah, terus nilai M2-nya 1 min 3 per min 1 min 3. Jadi M2-nya min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, kalau dari sini ini kan hasilnya sama ya, sama-sama min 1. Maka kesimpulannya gradien dua garis yang sejajar adalah sama. Jadi M2 sama dengan M1 atau M1 sama dengan M2 untuk garis yang sejajar. Sifat yang terakhir yaitu gradien dua garis yang tegak lurus. Misalnya nih, gradien yang M1 dilewati oleh titik A dan B, A-nya min 4,3, B-nya min 1,3. Terus ada M2 yang dilewati oleh C dan D, C-nya min 1,3, D-nya 1,4. Kita cari dulu M1 itu gradiennya berapa, M2 gradiennya berapa. M1 didapat gradiennya 2, M2 didapat gradiennya min 1 per 2. Dari dua gradien ini kita kalikan. Ternyata M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka jadi dapat disimpulkan bahwa gradien dua garis yang saling tegak lurus bersifat M1 dikali M2 sama dengan min 1. Sekian penjelasan tentang persamaan garis lurus untuk part pertama. Jangan lupa dicatat apa yang sudah dijelaskan dan tonton terus video selanjutnya ya.